wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelas 5C. Nah, di sini saya akan menyetor hafalan Mahfudot, yaitu dari bab 6 sampai bab 12. Langsung saja, bab 6 yaitu mengenai keutamaan Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi SAW. Keutamaan sahabat Nabi dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirina uriju min diyarihim wa amwalihim waridwana wa yansurunallah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Artinya, para fuqara yang hijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta bendanya karena mencari karunia Allah dan keridhoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang benar. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 8. Dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, khairu ummati qarnin thummal ladzini yalunahum thummal ladzini yalunahum. Artinya, paling baik umatku dan orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza dzukira fa'amsiku wa idza dzukira qadaru fa'amsiku wa idan nujumu fa'amsiku. Artinya, jika sahabatku dibicarakan, maka tahanlah diri. Jika masalah takdir dipersoalkan, maka tahanlah diri. Jika ramalan bintang diperbincangkan, maka tahanlah diri. Rosek dalam kitab Al-Amali. Bab 7 yaitu mengenai keutamaan kalimat tauhid dan basmalah. Keutamaan basmalah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, menyebut nama Rabbmu, Zat yang Maha Menciptakan. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. La tawaddu'u liman lam yudhkir ismallahi ta'ala alaihi. Artinya, tidak ada waktu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, fahada min ta'thiri barakati bismillahi wa lihada tustahabbu fi awali kulli amalin qaulin. Artinya, ini merupakan berkah dari bismillah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengawali aktivitas dan ucapan dengan bismillah. Ibnu Katsir At-Tafsirul Qur'anil Lazim. Bab 8 yaitu mengenai keutamaan Al-Quran dan hadis. Keutamaan Al-Quran dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, kana Syafi'i yahtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina hutmah. Artinya, Imam Syafi'i biasanya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan yaitu sebanyak 60 kali. Syair A'lam An-Nubala ayat halaman 10 ayat 36. 9 yaitu mengenai keutamaan auliyaullah dan ulama. Ulama dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43. Dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, al-ulama'u warathatul anbiya. Artinya, ulama adalah para pewaris Nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, laulal ulama'u la tharunnasu mithlal bahaimi. Artinya, jika tidak ada ulama, maka manusia bagaikan binatang. Sayyid Hasan. Bab 10 yaitu mengenai keutamaan tawassul. Keutamaan tawassul dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasabannal ladzina qatalu fi sabilillahi amwatal bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun. Artinya, dan janganlah kalian menyangka orang-orang yang gugur di jalan Allah
telah mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169. Dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innahu lam yazil bala'u illa bidambin wala yaksafu illa litaubati bal tawajjahul qaumuni ilaika limakani min nabiyik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya malapetaka itu tidak turun kecuali karena dosa dan tidak akan disirnakan melainkan dengan taubat. Kini kaum muslimin bertawasul kepadaku untuk memohon kepadamu karena kedudukan di sini nabimu. Hadis riwayat Az-Zubair bin Bakar. Dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, fasul fi rajali ida hudirat anil Haytami bani Hanasin qala kunna inda Abdillahi bani Umar radhiyallahu anhuma fahudirat rijluhu faqala lahu rijlun udhkur ahabban nasi ilaika faqala ya Muhammad faka'annama syanita min aiqadi. Artinya, fasal tentang kaki terkena mati rasa. Dari Hatim bin Hanasi berkata, kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba kaki beliau terkena mati rasa, maka salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau, sebutlah orang yang paling engkau cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad, maka seketika kaki beliau sembuh. Ibnu Tayyah Al-Kalim At-Thayyib ayat 173. 11 yaitu mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Keutamaan guru dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahlud dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43. Dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, tawadda'u liman lam ta'lamuna minhu. Artinya, Umar bin Khattab berkata, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, laulal ulama la sarannasu mithlal bahaimi. Artinya, jika tidak ada ulama maka manusia bagaikan binatang. Sayyid Hasan. Terakhir yaitu bab 12 mengenai keutamaan ibadah. Keutamaan ibadah dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, dzikirusmallahi syifa'ul qulub. Artinya, zikir kepada Allah adalah obat hati. Hadis riwayat Dailimi. Dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, ma addaita btiwa'an liwajhi wa talaban li thawabi fil akhirah. Ibadah adalah semua hal yang engkau kerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala di akhirat. Ahli fikih. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.